Dari Studio 1 Metro Update Jakarta, inilah Breaking News. Pelaksana tugas Kadis PUPR dan pejabat pembuat komitmen atau PPK serta sekretaris daerah atau Sekda Kabupaten Lebong. Joni Prawinata, Mas Irwan dan Mustarani Abidin terindikasi melakukan intervensi terhadap Pokja atau kelompok kerja ULP atau unit layanan pengadaan dalam proses tender proyek pekerjaan lanjutan pembangunan pasar modern Muara Aman tahun anggaran 2021. Demikian disampaikan Ketua Markas Daerah atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu Hairudin MDK, yang juga pernah menjabat Sekretaris Gapeknas dan Manajer LPJK Daerah Provinsi Bengkulu LPJK Nasional hasil Munas. Menjawab pertanyaan wartawan Metro Update TV terkait penambahan persyaratan dalam proses tender. Sabtu tanggal 3 September tahun 2021 di Bengkulu. Tidak ada satu pasal atau satu ayat maupun huruf di Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang memberi hak atau wewenang kepada PLT Kadis PUPR dan PPK termasuk kepada Sekda bahkan kepada kepala daerah sekalipun untuk turut campur dalam proses tender. Apalagi sampai menambah atau mengurangi persyaratan. Tidak ada, kata Hairudin MDK. Yang memiliki kewenangan adalah Pokja atau kelompok kerja, sebagaimana diatur ayat 1 huruf A pasal 13 Perpres 12 tahun 2021. Di mana Pokja pemilihan memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dan menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode tender atau penunjukan langsung serta seleksi atau penunjukan langsung. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh PLT Kadis PUPR dan PPK termasuk Sekda Kabupaten Lebong, menambah persyaratan dalam proses tender proyek pekerjaan lanjutan pembangunan pasar modern Muara Aman dapat dikategorikan bertentangan dengan Perpres 12 tahun 2021. Tambahnya, disinggung tentang kemungkinan menambah persyaratan tender ada pada lampiran peraturan LKPP. Menurutnya yang memiliki kewenangan tetap Pokja dan bukan pelaksana tugas atau PLT Kadis PUPR dan PPK serta Sekda. Terkait digugurkannya perusahaan Ujung Tanjung sebagai penawar terendah pertama dengan harga terkoreksi Rp3.525.912.618 lebih. Dipastikan hanya akal-akalan Pokja untuk memenangkan perusahaan Setia Manunggal Enterprise sebagai penawar terendah kedua dengan harga terkoreksi sebesar Rp3.557.105.182 lebih. Karena alasan yang digunakan hanya mengada-ada dan tidak prinsip yang dapat dijadikan dasar menggugurkan pemenang tender. Dia menambahkan bahwa tambahan persyaratan tender versi PLT Kadis PUPR dan PPK serta Sekda, selain bukan kewenangannya, juga dominan bertentangan dengan huruf C dan huruf G pasal 4 Perpres 12 tahun 2021 yaitu dalam upaya meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, serta dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Data tertulis lain yang didapat mengungkapkan bahwa akal-akalan Pokja akan memenangkan perusahaan tertentu yang disebut-sebut orang dekat pejabat penentu kebijakan di Kabupaten Lebong juga mengemuka saat pemberian penjelasan pada Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021. Di mana ada peserta yang mengingatkan anggota Pokja bernama Gamal Abdul Nasser dan Peri untuk jangan bermain-main dalam lingkaran menambah persyaratan tender. Karena di proses tender ada indikasi kuat bukan kalah tetapi dikalahkan, maka disarankan agar perusahaan Ujung Tanjung melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Syaratnya lengkapi seluruh kewajiban sebagai peserta tender, terutama melakukan sanggahan dan sanggahan banding meski harus menyetor sejumlah uang. Tegas Hairudin MDK yang mengaku pernah menang di PT-UN saat perusahaannya dikalahkan dalam proses tender di salah satu kabupaten. Menjawab pertanyaan jika sanggah banding ditolak oleh Bupati, dia memastikan tidak akan membatalkan upaya proses hukum di PT-UN. Sepanjang seluruh bukti tertulis kewajiban melakukan sanggah banding bisa dibuktikan di pengadilan. Terutama bukti sudah menyetor sejumlah uang sebagaimana diatur Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan.